Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh masuki kota Yerusalem. Terima kasih Bapak, kami yakin Bapak semua karena penyertaan-Mu. Dan kami percaya kami mampu memberkati kota ini semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus semua karena rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar sedikit firman-Mu Bapak. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, jadi rema buat kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Kita ini ayat yang sudah sangat-sangat kita hafal, bahkan kita sudah tahu semua gitu ya, mengenai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Lalu ayat 14-nya, kamu adalah terang dunia. Kita bukan diminta menjadi garam, kita sudah menjadi garam. Kita adalah terang, bukan diminta untuk menjadi terang. Jadi saudara, jangan kita seperti kalau tadi tour guide kita cerita, di sini bangsa Yahudi itu justru mereka merasa dirinya itu lebih suci, sehingga dia nggak mau menerangi yang lain. Mereka merasa kalau bergaul atau bergabung dengan yang lain, mereka merasa yang itu najis gitu. Beda dengan kita yang menjadi garam justru harus masuk ke dalam kehidupan mereka. Kita harus nge-blind dengan mereka. Kita harus mau digoyang dan digoncangkan supaya ada rasa asin dalam kehidupan kita bersama. Itu bedanya antara kita dan mereka. Kita anak-anak terang, kita adalah garam dunia. Amin. Mungkin pada zaman Tuhan Yesus berpergian ada masyarakat Qumran namanya. Masyarakat Qumran ini di sini dia ini memang hidup suci. Mereka hidup kudus, tapi mereka menyendiri. Dalam artian, kalau saudara mengerti firman, kalau saudara mengerti dan mempunyai iman, tapi tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran, atau tidak menjadi saksi Tuhan, apalah artinya saudara? Hanya seperti suku Qumran pada saat Tuhan Yesus dulu. Suku yang merasa dirinya suci, dan mereka merasa najis atau merasa hina kalau mereka bergaul dengan masyarakat yang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus mencontohkan dirinya datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa kita. Mereka itu, kita ini semua sangat-sangat disayang. Jangan seperti mereka yang merasa diri suci lalu menjadi nggak berguna, menjadi nggak berfungsi. Kita harus jadi garam yang mau mencampur dengan mereka. Paham saudara? Jangan kita mengerti kebenaran tapi kita nggak melakukannya, atau kita hanya pakai untuk kalangan kita sendiri, saudara. Paham sampai di sini, saudara? Saya ambil satu ayat lagi di sini. Matius 7 ayat 22. Ini ayat yang sangat-sangat familiar di gini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat di sini saudara, mungkin banyak kita yang berbuat, merasa kita sudah beribadah, merasa kita sudah melakukan bagian kita, merasa kita sudah merasa diri suci. Tapi ingat, esensi Anda beribadah ini apa? Nanti yang bersaksi pada akhir zaman bukannya kita. Di dalam pengadilan ada minimal dua alat bukti dan dua saksi yang bisa dipakai. Bukan pengakuan kita semata. Karena di Roma 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi dalam artian di sini saudara, bukan pengakuan saudara yang akan diakui di akhir zaman, tetapi Roh Kudus yang ada dalam saudara yang akan bersaksi untuk apa yang kita buat. Roh itu akan bercerita apa adanya tentang esensi dan motivasi hidup saudara. Jadi sekali lagi saudara, selama kita di dunia ini, lakukan yang terbaik. Lakukan dengan motivasi tulus mencintai Tuhan. Jangan ada motivasi apapun yang bahkan hanya sebatas untuk pengakuan manusia.
dari hati saudara. Biarkan Roh Kudus itu tinggal dalam diri saudara, karena Dia yang akan bersaksi nanti di akhir zaman. Bukan pengakuan saudara, bukan pengakuan orang lain lagi. Karena sifatnya nanti Roh Kudus yang di dalam kita yang akan bersaksi untuk kita. Jadi saudara, lakukan bagian saudara. Jadilah garam yang mau mencampur dengan orang sekitar kita, yang mau berarti, yang mau punya rasa, sehingga mereka mengenal kebaikan Yesus, sehingga nama Yesus semakin ditinggikan, kabar baik akan tersebar sampai seluruh bumi. Amin saudara. Siap menjadi garam, siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kita ambil perjamuan, kita masuk dalam perjamuan saudara. Kita angkat satu pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Terima kasih sudah terima tubuh dan darahnya. Kita angkat roti tinggi. Dan pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengangkat roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya inilah roti yang turun dari sorga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia punya hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya darahmu ini yang mentahirkan kami, yang mensucikan kami. Kami percaya Bapa, hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Kami sehat, berguna, bermanfaat. Kami percaya Bapa, kami selalu diberkati. Kami dibebaskan dari segala kutuk nenek moyang. Nama kami tercatat dalam kehidupan di sorga. Dan kami hidup kekal di sorga. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Angkat dulu tangan saudara dan terima berkatnya. Bapa dalam sorga,
Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu berkati kami. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Istirahatlah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.